oleh Education Partnership Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentunya bersama saya Anissa Rizky yang akan memandu acara hari ini sampai selesai. Bapak Ibu mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita buka acara kita hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah agar acara kita dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim, doa dimulai. Doa selesai. Semoga dengan dibacakannya doa tadi, acara kita dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Bapak Ibu hadirin peserta webinar pada hari ini, saat ini kita sedang ramai soal kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan. Dan ternyata sektor pendidikan juga ikut kena. Anggaran untuk pendidikan dasar, menengah, dan KIP juga ikut terkena efisiensi. Bahkan beasiswa pun untuk pelaksanaannya akan dipangkas. Lalu apa dampaknya bagi nasib pendidikan kita jangka panjang nanti? Bagaimana pula nasib siswa-siswi, mahasiswa, guru, dan dosen? Akankah dengan adanya efisiensi anggaran ini menjadikan kualitas pendidikan menjadi lebih baik atau malah semakin menurun? Lalu bagaimana kita sebagai tenaga pendidik menyikapi hal tersebut? Nah, sesuai banget dengan tema kita pada hari ini tentang menilik kebijakan efisiensi anggaran pendidikan. Hal ini akan dibahas oleh narasumber yang luar biasa pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Jajen Musfa MA. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Mulai dari 2005 hingga sekarang, beliau juga pernah menjabat sebagai staf ahli Komite 3 DPR RI. Sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Beliau juga seorang penulis, penulis buku, artikel ilmiah, penulis koran, dan banyak sekali tulisan-tulisan dan buku-buku beliau. Nah, Bapak Ibu peserta webinar bisa membacanya di internet atau bisa membeli buku-buku beliau yang bisa dibeli di toko buku terdekat atau lewat e-commerce. Beliau juga seorang reviewer jurnal ilmiah di berbagai lembaga jurnal terakreditasi. Tentunya beliau juga pengamat pendidikan yang sering sekali diundang di berbagai instansi pemerintahan, instansi swasta, televisi, radio, dan di berbagai universitas di Indonesia. Beliau juga memiliki segudang prestasi, diantaranya pernah memenangkan award dengan kategori narasumber pada tahun 2022. Nah, gimana Bapak Ibu, luar biasa sekali ya narasumber kita pada hari ini. Entah itu pengalamannya, entah itu prestasinya luar biasa. Bapak Ibu, sebelum dimulai jangan lupa Bapak Ibu siapkan catatan untuk menyimak materi pada hari ini. Assalamualaikum Bapak Jejen. Gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam, Mbak Nisa. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah luar biasa. Teman-teman di sini udah menunggu Pak Jejen untuk bagaimana sih Pak caranya kita menyikapi hal tersebut nih dari berita-berita yang memang sedang marak untuk diperbincangkan. Baik, karena narasumber kita sudah siap, untuk itu kepada Bapak Jejen Musfa MA disilakan untuk memaparkan materi pada hari ini. Baik, Perlu bantuan untuk di share screen, Pak? tidak Mbak, biar Oh, saya langsung. siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, Eh, yang saya hormati Ibu Maftuhah sebagai Sekprodi, Panitia, Moderator Mbak Nisa. Saya lihat juga di sini ada senior saya, Pak Muhammad Ali. Pak Ali, terima kasih sudah hadir di acara kita. Eh, saya sangat senang. Eh, Bu Maftuah mau menyampaikan pengantar? Bu Maf?
Saya kira Mbak Nisa, Ibu Maftuha dulu mungkin memberi pengantar sedikit. Baik, saya sudah konfirmasi Pak, kalau kata Bu Maftuha langsung saja, langsung Bapak Jajan untuk menyampaikan begitu. Oh, mungkin Ibu kekenyangan ya habis makan itu. Heeh. Berarti ya, ini. Baik, baik. Eh, sekali lagi terima kasih kepada panitia, eh, terutama Magister ya, program Magister Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Eh, Bapak Ibu, eh, kita kita sudah sama-sama apa ya, sama-sama membaca ya, mendengar bahwa pemerintahan Prabowo Subianto ya, Prabowo Subianto atau Prabowo Gibran itu eh, setelah 100 hari pemerintahannya itu melakukan efisiensi ya. Jadi semua kementerian, lembaga tuh mengalami efisiensi ya, mengalami pemotongan anggaran. Eh, tapi tidak semua, tidak semua kementerian, lembaga tuh ini dilakukan pemotongan. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, mana yang dipotong, mana yang tidak gitu. Mana yang tadinya tidak dipotong, kemudian setelah ramai di netizen, dipersoalkan oleh netizen, oh, dipotong akhirnya gitu. Eh, Mohon maaf kita sebut ya, misalnya kepolisian, eh, Kementerian Pertahanan gitu ya, yang di awal itu tidak mengalami pemotongan, tapi setelah ramai pada akhirnya kena juga. Eh, tapi intinya kita melihat di sini ada 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 persoalan ya dengan ekonomi kita, dengan keuangan kita, di mana di sana memunculkan juga istilah ya. Kalau tadi efisiensi pemotongan, nah sekarang ada istilah realokasi. Jadi realokasi itu kalau di era COVID COVID kemarin itu kita mendengar atau membaca refocusing. Jadi dana-dana pendidikan direfocusing ke diantaranya ya difokuskan untuk penanganan COVID gitu. Jadi bukan hanya bidang pendidikan ya, semua kena juga. Nah, yang dilakukan pemerintah eh, salah satunya seolah-olah pemerintah melihat ada dana-dana yang eh, itu ada kebocoran, ada kebocoran di kementerian dan lembaga. Itu negatif Bapak Ibu, artinya negatif, artinya ada dana-dana yang inefisien, dana yang inefisien, eh, kurang kebermanfaatannya. Bocor juga bisa bermakna eh, dana itu dianggap eh, apa ya, potensial untuk dikorupsi gitu. Nah, jadi itulah yang terjadi di beberapa minggu ke belakang. eh, ada efisiensi anggaran ya, ada efisiensi anggaran. Eh, nah, kemudian pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Kenapa ada pemotongan, ada efisiensi? Langsung maupun tidak langsung,
kalau kita melihat bahwa ternyata dana itu, dana efisiensi itu digunakan untuk membiayai program populisnya pemerintah pada saat kampanye. Makan bergizi gratis. MBG ya, makan bergizi gratis. Tahun 2025 ini yang kita baca itu 420 triliun. Bapak Ibu pernah lihat uang sebanyak itu? Jangankan triliun ya, 1 miliar aja kita nggak pernah lihat. Nah, jadi memang itu yang kita lihat. Yang kedua, yang baru kemarin ya, kalau nggak salah kemarin atau hari ini ya, kemarin saya kira, itu ternyata dana efisiensi itu untuk modal awal dan antara. Untuk modal awal dan antara. Yang sekian ribu triliun. Jadi dana untuk modal awal dan antara. Itu lembaga investasi dari BUMN ya, sekian BUMN. Nah, itulah yang kita tangkap ya. Ternyata efisiensi itu untuk paling tidak ya, makan bergizi gratis dan danantara. Nah, yang yang kita prihatin efisiensi itu atau apapun namanya ternyata menyasar juga kepada pendidikan ya. Kemendikbud Kemendik Kemendikdasmen, dasar menengah, Kemendikti, Saintek ya apa. Jadi Kementerian Pendidikan itu kena juga, dasar menengah dan tingginya itu kena juga. Nah, memang sudah ada pernyataan dari Menteri Pendidikan Tinggi bahwa menjamin tidak akan ada kenaikan UKT. Ya, kemudian KIP kuliah tetap akan ada. Nah, tetapi kita lihat apakah memang para rektor manut ya terhadap himbauan Pak Menteri. Saya kira memang harusnya manut. Tapi jangan lupa, eh, nanti itu di mana ini ya? Itu dampak kedua saya kira ya. So, di sini kita taruh di, coba ya di PH atau di awal ya. Supaya runut kita PHK ya. PHK honorer. Nah, sebelum ke sini kita ke dampak pertama ya Bapak Ibu. Jadi itu ya. Jadi memang heboh kan di awal-awal efisiensi itu bahwa Menteri Pendidikan Tinggi yang sebelumnya mengatakan bahwa ini bisa berpotensi, it is potentially kenaikan UKT, ya, potensiali untuk kenaikan UKT. Nah, tetapi dianulir oleh Menteri yang baru dari ITB, sama-sama dari ITB, bahwa ada jaminan UKT tidak akan naik. Nah, meskipun kalau kita melihat di tahun sebelumnya itu kenaikan UKT itu signifikan sehingga biaya kuliah tuh memang cukup tinggi, cukup memberatkan bagi lapisan masyarakat bawah gitu ya, termasuk bahkan mungkin menengah. Jadi signifikan kenaikan UKT. Nah, yang pasti juga itu beasiswa Bapak Ibu ya. Jadi beasiswa ini mengalami penurunan ya. Ada yang kita baca juga bantuan sertifikasi kompetensi siswa SMK itu juga dihapus ya. Tadinya sertifikasi itu dibayarin oleh pemerintah. Kemudian sertifikasi guru.
Ini clear ya Bapak Ibu, clear datanya bahwa sekian ribu guru tuh batal disertifikasi karena efisiensi tadi. Jadi ini sudah dampak langsung saya sebut yang dampak satu ini ya, ini adalah eh, dampak langsung Bapak Ibu. Ya langsung tuh ya, output or iya langsung ya, output atau langsung. Ini dampaknya. Eh, saya juga menduga ya, tunjangan kinerja dosen yang masih abu-abu itu sampai sekarang juga ada kaitannya dengan efisiensi ini ya. Tunjangan kinerja dosen yang di kampus Satker ya, Satuan Kinerja. Jadi kampus itu Bapak Ibu mengingatkan ya, ada Satker, ada Badan Layanan Umum BLU, ada PTNBH ya, Badan Hukum. Nah, jadi ini itu yang nah, dampak dampak kedua atau dampak yang tidak langsung ya, tidak langsung berininya itu mungkin PHK honorer ini bisa di satu, bisa di dua ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah kita baca juga, efisiensi itu pada akhirnya tidak memperpanjang pegawai-pegawai yang honorer Bapak Ibu di kementerian atau di lembaga-lembaga. Yang kita baca misalnya pegawai honorer TVRI ya, saya dikoreksi, TVRI itu tadinya dipulangkan, kemudian setelah ada hearing dengan DPR dipanggil lagi gitu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dampak dari efisiensi ini, dan kita tahu kan para pegawai honorer ini bisa jadi anaknya kuliah, anaknya sekolah. Nah, bagaimana kalau orang tuanya kehilangan pekerjaan? Berarti potensial ada apa? Putus sekolah, potentially putus kuliah. Nah, ini dia eh, yang menurut saya juga memprihatinkan. Nah, jadi saya menyebut paradok Bapak Ibu ya. Dampak kedua ini ada paradok ya. Jadi efisiensi itu paradok dengan fakta kabinet yang gemuk ya. Kabinet yang besar, sejumlah kementerian ditambah, wakil menteri banyak, staf ahli, tenaga ahli, demikian seterusnya. Nah, paradok yang berikutnya adalah eh, kalau dari sisi rasionalitas kebijakan, sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan makan bergizi gratis ya, tapi adalah sekolah gratis. Agak ada gium yang saya kira populer belakangan ini. Eh, Bagaimana anak-anaknya diberi makan, tetapi orang tuanya diberhentikan, ya, di PHK. Kemudian ada gium yang lain, tugas negara itu bukan memberi makan anak-anak, tetapi tugas negara adalah memberi pekerjaan, kepastian pekerjaan, memberi pekerjaan kepada orang tua yang layak sehingga mereka dapat memberi makan, dapat menyekolahkan anak-anak mereka. Nah, paradoks selanjutnya adalah tentang terma Indonesia Emas bonus demografi di 2030 2000 sampai 2045. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita selalu pembangunan kita ya, rencana jangka panjang menengah panjang bangsa ini tuh selalu merujuk kepada Indonesia Emas dan bonus demografi di 2030-2045. Yang artinya itu hanya tinggal 5 tahun lagi yang terdekat. 5 tahun lagi Bapak Ibu. Dan ini nggak lama ya. Nah, kalau paradigma mindset pemerintah menganggap eh,
pendidikan sebagai sektor yang terkena efisiensi, nah ini juga patut kita mempersoalkan apakah benar kita akan mengalami Indonesia emas atau Indonesia cemas ya. Ini bonus demografi yang akan terjadi atau eh, apa ya? Bukan bonus, tapi bencana demografi ya nanti kalau kualitas sumber daya manusia kita lemah karena tidak bisa mengakses pendidikan yang berkualitas. Nah, paradok berikutnya Bapak Ibu tentu saja adalah tentang sarjana baru ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa bayangkan eh, kita membayangkan ada akses pendidikan yang sama kepada anak-anak yang punya eh, apa ya kompetensi akademis yang bagus sehingga mereka bisa kuliah, bisa mendapatkan beasiswa. Jadi di keluarga-keluarga miskin, Bapak Ibu, di keluarga-keluarga potensial miskin, itu lahir sarjana baru dan pertama ya, sarjana baru dan atau pertama. Nah, ketika ada sarjana baru atau sarjana pertama di keluarga tersebut, maka itu berpotensi untuk memutus kemiskinan struktural bahkan kemiskinan kultural. Jadi si anak ini berpotensi untuk mengangkat ekonomi keluarganya. Nah, alih-alih itu yang terjadi, nah kita mengkhawatirkan efisiensi anggaran pendidikan ini justru memutus harapan lahirnya sarjana-sarjana baru, sarjana-sarjana pertama di keluarga miskin. Nah, di internal kampus sendiri, Bapak Ibu, paradoksnya adalah tidak dipotong saja dana BOPTN itu, dana kampus ya. Itu dana riset kita tuh sangat kecil ya, pengabdian juga demikian. Nah, maka tentu saja ini eh, kontradiksi ya, kontradiksi yang lain yang memprihatinkan. Padahal perbedaan salah satu perbedaan guru dan dosen misalnya, dosen itu punya tanggung jawab ya pengembangan pengetahuan. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan itu ada di dosen, di perguruan tinggi. Nah, itu mau tidak mau sangat berkorelasi dengan pendanaan, dana riset. Nah, kemudian dampak sosial Bapak Ibu yang juga perlu kita cermati, ketika PHK eh, terjadi, sementara di satu sisi, di sisi lain pekerjaan itu sangat sulit, tidak ada pekerjaan, maka yang terjadi kemungkinan secara sosial adalah kejahatan dan kriminal akan bertumbuh, akan meningkat. Nah, ini juga dalam konteks ekonomi eh, rawan investor tuh akan lari, Bapak Ibu. Sudah banyak yang lari investor-investor karena memang eh, tidak aman ya, tidak kondusif gitu karena tadi kejahatan kriminal dan Ya, tapi itu kan rasa di stop bang. pada akhirnya Peraturan kan bisa di preman stop ya, begitu. numbuh preman. Nah, sebagai penutup sebelum kita diskusi Bapak Ibu, tentu kita melihat kebijakan efisiensi ini jauh dari teori kebijakan ya. Teori kebijakan yang kita kenal misalnya di sana ada kata kunci skala prioritas. Kebijakan lahir atas pilihan-pilihan banyak prioritas. Jadi prioritasnya banyak nih. Oh, harus ini, harus ini. Mana yang didahulukan? Nah, muncullah di situ skala prioritas. Mana sebenarnya? Tadi, sebenarnya problem utama pendidikan kita adalah di sekolah gratis. Keterjangkauan pendidikan oleh semua anak ya. Bahwa setiap anak tuh punya hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi kita tidak melihat efisiensi anggaran pendidikan ini sebagai skala prioritas pemerintah yang dimana kok pilihannya
memasukkan pendidikan sebagai bidang yang terkena efisiensi. Padahal kalau kita membaca teori, justru pendidikan itu sebagai trigger bagi pemajuan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya ekonomi suatu bangsa. Jadi kita tidak melihat skala prioritas yang tepat yang dilakukan pemerintah terkait Indonesia Emas, bonus demografi, dan kebutuhan akan pendidikan yang gratis tentu saja di satu sisi, di sisi lain juga pendidikan yang berkualitas. Nah, di sisi lain Bapak Ibu, kita melihat tidak ada keteladanan ya. Kompas moral keteladanan itu hilang dari pemerintah ya, dari pemimpin kita. Jadi di satu sisi masyarakat bawah disuruh berhemat ya, berhemat, tetapi perilaku etik pemimpin pemerintah menunjukkan sebaliknya. Ya, mendirikan atau menciptakan kementerian baru, lembaga-lembaga baru yang sebenarnya itu pemborosan justru gitu. Nah, jadi yang penting di sini kita kehilangan kompas moral ya, kompas etik dari pemimpin. Itu yang menurut saya efisiensi ini sesungguhnya apapun tujuan pemerintah kayaknya akan sulit berhasil karena hilangnya kompas moral tadi, keteladanan dari elit. Nah, dan kita juga tidak bisa membayangkan bahwa di tengah bangsa ini masuk ke level yang sangat bawah, di level misalnya inovasi, riset ya, sudah Bapak Ibu tahu ya bahwa kalau bicara prestasi tentang riset ya, tentang inovasi, bangsa ini sangat jauh ketinggalan ya dari Korea, dari China apalagi. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya kira memang di luar dugaan ya bahwa sepertinya pemerintah menganggap pendidikan itu bukan investasi ya, tetapi sebagai beban negara. Padahal yang kita pelajari sejak kita sekolah, kuliah, sampai kita ke masyarakat sekalipun menganggap bahwa sesungguhnya pendidikan itu bagi suatu bangsa itu harus dipandang sebagai sebuah investasi jangka panjang ya, tidak bisa dilihat in a hari, exact automatically, tapi dia 5, 10, 20 tahun baru kelihatan. Nah, kita tidak melihat paradigma seperti itu bahwa pendidikan dasar ya, bahkan PAUD, dasar menengah, pendidikan tinggi itu sebagai investasi bangsa. Kita melihat sebagai beban ya. Apalagi mungkin cara pandang pemerintah kita dalam konteks efisiensi adalah kecurigaan tadi bahwa ada banyak kebocoran, ada banyak yang harus direalokasi, tapi sesungguhnya pendekatannya bukan gebiah uyah semua sektor dilakukan efisiensi. Ini bukan sekedar realokasi Bapak Ibu saya kira, tetapi memang menyentuh kepada program dan belanja-belanja pendidikan yang sesungguhnya substantif bagi pengembangan pendidikan. Saya tutup dengan kalimat sebagaimana di tulisan saya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan, tolong nanti dari panitia men-share ya, tulisan saya di Republika kemarin, hari Senin. Saya tutup dengan kalimat begini, sebenarnya ironis ya Bapak Ibu, di tengah tuntutan mutu pendidikan, jadi kita ambil contoh, kalau akreditasi, instrumen akreditasi yang 100 sekian itu, banyak banget itu menuntut pendidikan itu harus bagus, harus berkualitas. Nah, itu di satu sisi tuntutan sekolah, kampus untuk berkualitas. Tapi di sisi yang lain, pemerintah justru mengurangi dana pendidikan. Nah, ini paradok, ini ironis, ini anomali bangsa ini. Terima kasih Mbak Nisa, saya kira saya ingin lebih banyak berdialog dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Dr. Jekjen Musfa MA atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan luar biasa sekali. Selanjutnya saya akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Nanti akan saya persilakan untuk open mic. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, atau boleh kita sapa-sapa dulu Bapak Ibu di sini. Hadir dari mana aja nih? Gitu. Adakah yang dari luar kota atau dari luar negeri mungkin? Luar biasa. Boleh di kolom chatnya, boleh kita absen dulu dari mana, nama dan dari mana sambil kita menunggu yang bertanya. Oke, di sini ada Profesor Dr. Karlina Angelina Siregar MPD dari STAI Imam Asy Syafi'i Pekanbaru Riau. Wah, Masya Allah, selamat datang Bapak Dr. Karlina Angelina Siregar. Luar biasa, terima kasih sudah berkenan gabung di webinar kali ini. Oke, di sini ada Uwin Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Bapak Rohman. Oke, di sini ada Ibu Rokaya SDN Cangkudu 2 hadir, luar biasa. Wah, luar biasa ini jangkauannya ya. Oke, dari mana lagi Bapak Ibu semuanya? Boleh sambil ini ya Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan di raise hand. Nanti kita tampung dulu, nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Silakan Bapak Ibu di raise hand yang ingin bertanya. Pak Taufik, Pak Taufik tuh. Ayo Fik, kamu nanya. Anggap aja kita lagi di kelas. Oke, oh di sini ada yang raise hand ya. Oke, sebentar. Oke, Pak Topik ingin bertanya. Belum ada yang raise hand. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, fresh from the oven banget nih tema kita ya, karena lagi gempar-gemparnya efisiensi di segala bidang ya. Apalagi di bidang pendidikan, tentunya harusnya tidak ada ya efisiensi ini karena banyak sekali kerugian-kerugian dan dampak yang akan ditimbulkan dari efisiensi anggaran pendidikan ini. Silakan Bapak Ibu. Oh, di sini ada Bapak Dokter Pak Nur Rohim, MM. Assalamualaikum Pak Ocim, Pak Nur Rohim. Bagaimana kabarnya? Di sini ada juga Ibu Dr. Faiza MPD. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise hand. Nanti saya persilakan untuk di open mic. Oke, Win Syarif Hidayatullah, Ciputa, Jakarta. Iya, luar biasa Ibu Tri Puji. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, bagaimana? Mungkin sambil nunggu ini ya Pak yang bertanya gitu ya. Saya dulu deh yang mau bertanya. Pak, kita kan sebagai pendidik nih, tenaga pendidik, gimana sih kita menyikapi hal tersebut gitu. Karena sebenarnya kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena kan kebijakan dari pemerintah gitu ya. Karena nggak cuma di bidang pendidikan aja, tapi di sektor-sektor lain pun kena gitu ya. Bahkan ada yang banyak yang di PHK juga tidak hanya dari guru, tapi juga pegawai-pegawai honorer di pemerintahan lain gitu ya. Banyak yang memang dirumahkan atau diberhentikan gitu. Nah, gimana sih Pak dari kita nih sebagai pendidik gitu ya, melihat bahwa semakin apa ya, sangat mengenaskan gitu ya nasib pendidikan kayaknya akan ke depannya seperti apa gitu dan gimana caranya kita sebagai seorang pendidik itu bisa mempertahankan kualitas pendidikan kita atau mungkin kita bisa menaikkan kualitas pendidikan kita gitu melihat dari keadaan sekarang. Gimana Pak Jajan? Iya, baik. Sambil nunggu Pak Taufik menyiapkan pertanyaan ya. Oke, baik. Dan yang lainnya juga. Baik, makasih Mbak Nisa. Sama-sama Jadi, Bapak. pertanyaan Mbak Nisa tadi, pertama ke apa ya, inward apa nama bahasa Inggrisnya, inward looking ya, melihat melihat ke dalam itu gimana. Di satu sisi kita sebagai pendidik harus
menampilkan, melahirkan pendidikan yang bermutu, meskipun secara finansial, secara bensinnya mengalami pengurangan gitu. Nah, sebenarnya dari aspek pendidik itu sangat mungkin untuk pura-pura tidak tahu ya, pura-pura tidak tahu bahwa dompetnya tuh udah tipis, tetapi di kelasnya tetap oke ya, penampilannya tetap bagus, inspiratif, menyenangkan, tetap oke di dalam penampilannya sebagai pendidik. Jadi memaksimalkan modalitas yang ada, sumber daya yang ada itu dimaksimalkan untuk tetap good perform ya, good perform di kelas, di luar kelas. Jadi tetap ngajarnya oke, membimbing siswanya oke, meskipun tadi mungkin ada dampak langsung ataupun tidak langsung. Nah, tetapi di sisi lain tentu ada tanggung jawab moral ya, ada tanggung jawab etik kalau di dalam kehidupan berbangsa bernegara, di mana kita menurut saya ya, pendidik itu masuk ke dalam level civil society. Jadi dia itu masyarakat madani, masyarakat beradab ya, madani yang apa? Yang kritis ya. Jadi menyuarakan ketidaksetujuan, koreksi, kritik yang membangun terhadap setiap kebijakan yang kita anggap itu kurang tepat gitu. Tentu sekali lagi bukan berarti kasar ya, tidak, dengan bahasa yang bagus ya. Tetap kita menggunakan bahasa kalimat ujaran yang menunjukkan bahwa kita sebagai edukator, sebagai pendidik ya, murabi ya, gitu. Gitu. Jadi Mbak Lisa dan Bapak Ibu semua, jadi ada dua tadi, ada ke dalam, ada keluar. Jadi ada tanggung jawab etik kita sesungguhnya. Apalagi misalnya ya mahasiswa S2, S3, ya dosen, itu memang kita tuh sebagai watchdog ya, quote and quote ya, sebagai anjing penjaga, dalam pengertian kita tuh variabel dimensi yang setara dengan media massa ya, sebenarnya dengan DPR harusnya kan, tapi kan DPR-nya kita tahu DPR-nya stempel, jadi stempel. Padahal seharusnya yang paling harus menggonggongnya, harus keras itu justru DPR. Karena apa? Dewan Perwakilan rakyat. Perwakilan. Namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi yang rakyatnya di ujung itu bukan rakyat kita rupanya. Yang dibela rakyat partainya itu, partainya masing-masing itu. Bukan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bukan mahasiswa di Indonesia yang dibela. Nah, karena itu kalau sebagai pendidik tadi di satu sisi kita good perform dengan sumber daya yang ada. Tapi kalau kita punya potensi untuk bersuara, suarakan. Tetapi dalam koridor sebagai pendidik ya, bahasanya harus dijaga. Meskipun ada tokoh yang mengatakan ya, kalau mengkritik dengan bahasa yang halus itu katanya kemunafikan. Ada mengkritik tapi halus katanya itu munafik gitu ya. Ya kalau marah ya marah katanya. Gitu Mbak Nisa. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Di sini sudah ada yang ingin bertanya. Di sini ada Bapak Ibnu izin bertanya katanya. Silakan Pak Ibnu untuk di open mic. Cek, terdengar suara saya, Mbak Nisa? Terdengar Bapak. Silakan Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jejen.
Oh, ini bukan Pak Ibnu. Silakan, Bapak. Ya, Pak Ijen ingin bertanya, setelah pemaparan tadi yang dipaparkan begitu jelasnya terkait dengan kebijakan yang tidak berdampak kepada kita, lalu juga baik dampak sosial dan ekonominya, dan kita percaya bahwasanya investasi pendidikan ini nggak bisa didapat secara cepat. 1-2 tahun ini nggak akan berdampak. Dan kemungkinan investasi pendidikan ini baru kita rasakan 10 sampai 15 tahun ke depan. Gitu Pak Jejen. Yang jadi pertanyaan adalah ketika kita semua di sini sudah menyadari itu, lalu bagaimana sih langkah konkret kita di sini untuk menghadapi kebijakan tersebut dan bagaimana giat-giat untuk satuan pendidikan ya menghadapi efisiensi anggaran tersebut Pak Jejen. Karena tentunya ini juga akan berdampak pada satuan pendidikan ya dengan tuntutan kualitas pendidikan yang tinggi namun tidak diiringi dengan pembiayaan yang matang dari pemerintah. Terima kasih Pak Jen. Baik, terima kasih Bapak Ibnu Akbar ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Jajan langsung dijawab apa mau kita tampung dulu? Boleh tampung dulu, boleh. Kalian Mbak, Oke, baik. Eh, kalian boleh. oke, silakan Ibu Tripuji ya. Silakan. Ya, Nah, silakan untuk ya. dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Juden, terima kasih atas webinarnya hari ini. Di saat pembahasan tentang efisiensi itu menjadi viral, ya mungkin yang kita lihat adalah dari sisi lebih banyak dari agak negatif ya, kalau saya bilang agak kayaknya seperti yang tadi Pak Jojen bilang ya, nggak usah bohong deh, negatif gitu ya, yang isu yang beredar gitu. Secara tidak langsung saya cuma membayangkan isu ini atau efisiensi ini menular gitu. Karena ketika dari atas kita tidak mendapatkan seperti yang sebelumnya, itu pasti akan berdampak kepada siapa yang kita pimpin. Pasti akan jadi pengurangan juga gitu. Misalnya kalau ketika saya sebagai sebuah pimpinan sebuah sekolah misalnya, orang tua murid yang ada di sekolah saya bisa jadi kan terkena efisiensi. Ketika mereka mengajukan pengurangan dan sebagainya, pasti berdampak pada pendapatan sekolah yang which is kita masih mengandalkan pendapatan pemasukan dari orang tua ya, iuran dari orang tua. Kalau itu terjadi pengurangan, kan pengurangan juga kepada kesejahteraan guru. Kalau misalnya Pak Jason kan mungkin udah sounding ya, pengurangan pada gaji dosen atau apa yang lain-lain. Jadi penularan ini akan terjadi dalam waktu cepat atau lambat, pasti ada pengaruh pada kualitas lah yang tadi disampaikan, ya, kualitasnya. Jadi saya ingin menyadarkan gitu, ketika efisiensi ini atau satu cara penutupan itu, pengurangan itu dilakukan, harus dibuka ruang yang lain, misalnya peningkatan kompetensi yang berbiaya murah tapi berkualitas tinggi gitu ya. Saya nggak tahu nih, bayangan saya adalah di satu sisi kita ada pengurangan, di sisi yang lain yang untuk meningkatkan kualitas itu tetap harus diusahakan bertumbuh gitu, Pak Jejen. Apa yang bisa diandalkan pemodalan kita yang bisa diangkat kualitasnya untuk mengangkat itu gitu, di sisi pengurangan efisiensi anggaran di satu sisi yang lain gitu. Itu mungkin maaf kalau nggak bisa menulis dengan kata-kata yang membicarakan dengan kata-kata yang baik. Begitu Pak Jejen. Ya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nisa. Terima kasih Ibu Tripuji atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Pak Jajan mau dijawab dulu untuk 2 pertanyaan ini. Kayaknya ada yang lain ya, itu. Ada yang lain di sini, ada yang diketik gitu. Kita bacakan saja ya Pak Jajan ya sekalian. Boleh, boleh. Oke, baik. Di sini ada Ibu Bekti Amrila. Mohon izin bertanya untuk MBG makan bergizi ya. Makan apa sih? Makan bergizi ya. Ini sudah sampai sejauh Makan mana? bergizi gratis. Ya, makan bergizi gratis ini sudah sampai sejauh mana? Karena kalau dari saya yang di Kabupaten di Jawa Timur masih belum terdengar sampai sini, akan tetapi dampaknya sudah dapat dirasakan. Oke, kalau di Jawa Timur katanya belum terdengar sampai di sana, tapi udah dampaknya seperti apa ini Bu Bekti? Apakah dari apanya nih?
Dampaknya seperti apa? Apakah dari anggarannya apa seperti apa? Mungkin ya. Mungkin maksudnya seperti itu kali ya Pak Jajan ya. Jadi udah sampai mana nanyanya makan bergizi gratis ini? Karena di Jatim ini belum ada pelaksanaannya mungkin seperti itu. Silakan Pak Jajan. Baik, Mm. makasih kepada Ibnu Ibnu ini mahasiswa saya ya. Ibnu Iya, iya Tri- Pak. Tripuji, Ibu Tripuji, Mbak Bekti apa Bapak Bekti? Mas Bekti. Ibu, ibu, Ibu ibu. Kak Ibu. Bekti itu Kak Bekti. Iya, Ibu Bekti. Kalau Bakti cowok ya, Bu maaf. Iya. Baik. eh Makasih Pak Mas Ibnu ya. Ganteng sekali Mas Ibnu pakai dasi. Ngalahin dosen UIN. Mantap. Nanti Bu Maftuha saya minta dibeliin dasi ngajar. Ya, Ibnu ya. Jadi gini Bapak Ibu, eh, kita tahu arah kebijakan kampus itu kan diarahkan ke badan hukum, ke badan layanan umum. Nah, itu secara singkat mengarah kepada kemandirian kampus. Kemandirian kampus itu maksudnya adalah peran pemerintah tuh semakin sedikit, Bapak Ibu. Jadi bantuan pemerintah terhadap operasional kampus tuh semakin kecil. Di bawah 50% kalau sudah badan hukum. Ya. Jadi ini mengarah kepada tuntutan kemandirian kampus. Artinya rektor kampus itu harus bisa cari uang sendiri dengan cara mendirikan unit-unit bisnis. Apakah itu rumah sakit, apakah itu sekolah, apakah itu koperasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi katakanlah yang akan terjadi saat ini dan ke depan itu adalah komersialisasi pendidikan, di mana yang dimaksud komersialisasi pendidikan itu benar-benar pendidikan itu bukan lagi non profit tapi profit ya. Bukan lagi fungsi sosial tapi fungsi bisnis ya, untung rugi gitu. Artinya Bapak Ibu potensial sekali ke depan yang bisa kuliah bahkan di kampus negeri itu adalah kalangan menengah ke atas. Semakin sulit anak-anak yang dari keluarga miskin untuk bisa kuliah karena UKT-nya mahal. Ya, belum lagi kalau mereka masuk ke dalam eh, apa? Tes masuknya itu yang mandiri ya. Itu kan harus bayar, ada bayar di beberapa kampus bayar uang bangunan atau sumbangan pendidikan. Jadi mengarah ke sana. Nah, oleh karena itu eh, muncullah diskursus tentang entrepreneurship. Jadi di satu sisi dosen, rektor itu sebagai akademisi, ilmuwan yang membaca, yang riset, tetapi di sisi lain dia juga harus berpikir bagaimana menciptakan unit-unit usaha yang mendatangkan cuan untuk mengcover operasionalisasi kampus gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan menurut kata Ibnu kan? Ya gimana ya? Pertanyaannya sulit nih Ibnu ini ya. Jadi apa menghadapi komersialisasi, menghadapi kebijakan pemerintah yang seperti itu? Saya kira kita harus mendorong sebentar. Sebenarnya tadi itu Ibnu atau Akbar ya? Akbar Oh, Pak. Pak Jajan kenalnya siapa saya, Pak? Akbar ya Tadi kenalnya. Ibnu bukan Ibnu Akbar namanya. Namanya Akbar aja, Pak. Tadi Oh iya, iya. salah Rinnya, Pak. Maaf, Pak. Oh, Aduh, salahnya. Iya, saya kok jadi lain wajahnya si Akbar. Ibnu. Jadi gitu apa? Jadi kita mau tidak mau Bapak Ibu di satu sisi kita memang harus mendorong kembalikan ya Akbar ya Bapak Ibu kembalikan pendidikan
sebagaimana dalam undang-undang Sisdiknas, undang-undang dasar kita, bahwa pendidikan itu adalah non-profit. Dia tidak boleh terlalu mahal ya. Makanya peran negara harus tetap besar, harus tinggi. Ya. Kenapa demikian? Karena kita belum melihat contoh success story ya, best practice rektor-rektor yang betul-betul bisa menghimpun dana dari non-government, dari swasta ya, dari individu-individu miliuner, triliuner gitu, untuk dijadikan sebagai dana abadi pendidikan sehingga bisa membiayai operasional dan riset pembelajaran pengabdian gitu. Jadi ya tentu sesuai posisi kita masing-masing ya. Tripuji ya, efisiensi itu menular, betul. Pasti ada. Saya tadi menulis dampak langsung, dampak tidak langsung ya. Itu udah pasti. Jadi ada dilema tuh ya, Mbak Bu Tripuji, itu ada dilema. Dilema kita apa? Karena secara teoritik pendidikan yang bermutu itu pasti tidak murah ya. Pendidikan yang bermutu itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kalau orang Jawa tuh apa ya? Mau beo tuh apa ya? Mau beo apa? Ada Onorgo, harga, ada rupa kali. onorupo. Rupo. Terus yang mau beo tuh apa sebelumnya tuh? Yang mau Itu beo, Jerbasuki. Basuki, mau beo tuh apa artinya? Orang yang bekerja keras dapat duit, itu mah lain. Lain ya. Oh, jadi yang tadi ya, onorupo. Nah, jadi Bu Tri betul, kita melihat inkonsistensi pemerintahan ya. Jadi pemerintah ini inkonsistensi. Di satu sisi kita dituntut untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, tetapi di sisi lain tidak mau membiayai pendidikan secara maksimal. Jadi menular ya. Efisiensi itu menular atau mungkin berdampak kepada yang lain. Kalau ada teori itu, efisiensi itu apa ya, melahirkan efek sayap kupu-kupu ya. Dampaknya kemana-mana gitu. Tadi yang sudah saya jelaskan, akan sulit nanti melihat sarjana baru, sarjana pertama di keluarga-keluarga miskin ya. Kalau orang tuanya kena PHK, kemungkinan potensially anak-anak mereka putus kuliah ya, karena nggak bisa bayar kosan, nggak bisa bayar living cost dan seterusnya. Terakhir, sebelum terakhir, iya terakhir, Bekti ya, Mbak Bekti, apa dampak MBG ya? Karena kalau katanya di Jatim belum kelihatan ya. Yang pertama, ada fakta Mbak Bekti, Bapak Ibu, itu pemasukan ibu kantin tuh berkurang signifikan, hampir 50%. Tadinya jualan makan siang ya, karena ada MB makan bergizi, jadi siswa-siswinya jadi nggak beli makan siang. Jadi berdampak terhadap pendapatan penghasilan ibu-ibu kantin sekolah. Yang kedua, ada di Papua ya Bapak Ibu, mungkin melihat di Papua tuh ada penolakan dari orang tua. Kami tidak butuh makan gratis, kami butuh sekolah gratis, pendidikan gratis. Itu Mbak Bekti, Bapak Ibu, salah satu dampaknya ya. Dan tentu saja ada dampak-dampak lain yang sebenarnya memunculkan distrust masyarakat terhadap pemerintah. Dan ini menurut saya tidak bisa dibilang hal yang sepele ya. Ada penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap governance ya, good governance. Jadi pengelolaan MBG ini seperti in a hurry ya, tergesa-gesa. Nggak profesional, nggak disiapkan secara matang.
Padahal kalau kita di orang kampus ya Bapak Ibu, orang sekolahan tentu diajarin manajemen ya, diajarin manajemen strategik, diajarin tentang pentingnya perencanaan. Karena katanya kalau Anda sudah punya perencanaan yang bagus, itu setengah dari keberhasilan. Nah, masyarakat tidak melihat nih MBG ini direncanakan dengan baik, dengan matang gitu. Sehingga melahirkan distrust ya, Bu Bekti, Mbak Bekti, Bapak Ibu. Saya melihat melahirkan distrust masyarakat terhadap pemerintah karena melaksanakan program yang sangat masif 420 triliun tapi dengan not good governance. Itu Mbak Nisa, thank you. Baik, terima kasih Pak Jajen atas jawabannya. Oh, ini ada lagi yang ingin bertanya, Pak. Ini ada Pak Taufik. Boleh Assalamualaikum Pak Jajan. Waalaikumsalam. disilakan. Pak. Alhamdulillah. Oke Pak, tadi Bapak sempat bahas mengenai kompensasi pendidikan, kemudian UKT. Saya ingin fokus ke kampus sih Pak. Tadi kan beberapa Bapak efek diantaranya adalah beasiswa akan berkurang KIP, kemudian UKT akan naik sendiri. Nah itu apakah bisa kampus menolak itu? Dengan misalnya ke PTNBH. PTNBH kan punya dana sendiri atau punya cari dana peluang sendiri. Adanya PTNBH atau BLU ini dengan kebijakan-kebijakan tersebut, dia kampus punya kebijakan sendiri, tidak mengikuti peraturan pemerintah atau tidak mengikuti kebijakan-kebijakan efisiensi, yang mana mungkin efeknya sedikit terhambat di kampus, tapi kan itu tadi dibilang kampus artinya rektor mengorbankan keuangannya gitu untuk agar tetap tidak menaikkan dana pendidikan atau UKT agar mahasiswa tetap bisa kuliah gitu. Ini kan biar tetap program bisa jalan atau UKT tidak murah, yang mana kita saat ini tahu UKT sangat mahal sekali, begitu pula di UIN gitu. Gitu Pak. Apakah bisa rektor mempunyai kebijakan sendiri terkait tentang efek dari kebijakan anggarannya gitu? Mana Mbak Nisa? Mbak Nisa di ya. Iya. Silakan Bapak Jajen langsung dijawab. Ya, baik Bapak Ibu. Rektor ya. Ya ini kita melihat yang sependek pengetahuan saya yang dikumpulkan itu baru rektor yang di bawah dikti ya oleh menteri, dikumpulkan terus dikasih ultimatum, dikasih pengarahan bahwa jangan bilang ke 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 masyarakat bahwa UKT tidak naik, kuliah tetap ada gitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, apakah Menteri Agama mengatakan hal yang sama kepada rektor-rektor di bawah Kementerian Agama? Gitu. Jadi kalau di PTU udah jelas tuh Mas Taufik, Bapak Ibu, bahwa tidak ada jaminan bahwa tidak ada kenaikan UKT dan penghapusan KIP ya gitu. Nah, kita tunggu nih gimana kampus-kampus di bawah Kementerian Agama. Apakah sama kebijakannya, keinginannya? Kalau masalah bisa tidak bisa, tentu kalau mengalami efisiensi yang akan terjadi adalah realokasi gitu. Misalnya UKT tetap ya, sementara BOPTN ada pengurangan. Ya berarti ada realokasi anggaran yang misalnya riset harusnya sekian miliar. Jadi turun ya, pengabdian masyarakat sekian miliar jadi turun karena realokasi tadi untuk menutup
BOPTN atau operasional kampus yang seharusnya bersumber dari pemerintah. Gitu. Termasuk mungkin ya Bapak Ibu jangan sampai remunnya mungkin kena ya. Remunnya mungkin ya. Saya nggak tahu kalau Serdos dari pusat apakah kena juga. Gitu. Saya nggak tahu kalau rektornya Pak Taufik mengorbankan mahasiswa dosen atau mengorbankan jabatannya. Bapak Ibu sekedar diketahui, rektor itu akan manut terhadap pemerintah, terhadap menteri. Karena apa? Karena rektor dipilih oleh pemerintah, oleh menteri. Itu ya, catatan kakinya itu. Catatan kakinya dari pertanyaan Taufik itu adalah rektor tuh mesti manut. Kalau ada yang nggak manut terhadap pemerintah atau menterinya, besar kemungkinan dia siap dilengserkan. Jadi pertanyaan Taufik itu sangat tergantung kepada suara menterinya, suara pemerintahnya. Jadi akan manut aja karena mereka dipilih oleh pemerintah, oleh menteri. Baik, begitu ya Bapak Taufik. Telah dijawab oleh Bapak Jejen. Pak, ini ada pertanyaan lagi satu masuk. Mungkin ini yang terakhir kali ya Pak. Nanti setelah itu baru kita cukupkan. Atau mungkin Pak Jejen punya waktu lebih banyak. Kita buka lagi atau ini yang terakhir Pak? Saya manut Ibu Sekprodi ya, Ibu Dr. Maftuhah ya. Oke, baik. Kita bacakan dulu ya Pak untuk pertanyaan dari Bapak Ridwan. Assalamualaikum, Kak Nisa. Izin bertanya lewat chat sebelumnya. Sehat selalu buat Bapak atau Ibu dosen. Serasa seperti di kelas. Langsung saja Pak izin ada 2 pertanyaan. Oke, yang pertama dari Pak Ridwan, apakah kebijakan makan bergizi gratis dapat dianggap sebagai solusi yang lebih mendesak dibandingkan alokasi dana untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan? Lalu yang kedua, apakah ada alternatif lain yang lebih efektif dalam mengelola anggaran negara tanpa mengorbankan sektor pendidikan? Itu Bapak pertanyaan dari Bapak Ridwan, mungkin langsung saja dijawab gitu karena kayak ini sepertinya untuk pertanyaan yang terakhir. Silakan Pak Jejen dijawab. Baik, Pak Ridwan, Mas Ridwan. Ya, Oh, ya, itu yang kita sebut tadi sebagai kebijakan populis. Jadi kebijakan populis itu yang makan bergizi ini disampaikan sebagai janji politik pada saat kampanye ya. Kampanye pemilihan presiden, wakil presiden, kebijakan populis yang sebenarnya kalau berjiwa besar bisa dilaksanakan, tapi mungkin tidak di seluruh wilayah, tidak di seluruh sekolah, tetapi dipilih di daerah-daerah yang memang membutuhkan ya makan bergizi. Dikhususkan misalnya untuk keluarga-keluarga miskin ya, karena memang tidak semua ya apa namanya membutuhkan akan ini. Nah, menarik Mas Ridwan mengatakan infrastruktur. Jadi Bapak Ibu kita tahu ya di wilayah-wilayah tertentu, bukan di pulau-pulau itu ya. Bapak Ibu lihat di Kabupaten Bogor ya, di Kabupaten Bekasi itu infrastruktur atau prasarana menuju sekolah itu banyak yang nggak bagus ya. Belum berbahaya bagi keselamatan guru, siswa. Ada yang apa namanya menyeberang sungai, menyeberang laut. Iya, itu yang dimaksud Pak Ridwan, dan saya setuju bahwa Ridwan sebenarnya alih-alih ngasih makan sebenarnya lebih baik ke infrastruktur ya. Tapi itulah paradoknya memang seperti itu Bang Ridwan. Bapak Ibu, eh, ada kutipan yang menarik ya tentang ini, tentang paradok ini. Anomali atau ironi ini adalah bahwa
the fact is paradox. Jadi memang fakta di kehidupan kita itu memang banyak paradok pada akhirnya. Jangan-jangan sebagai individu kita juga paradoks ya. Kita juga anomali ya. Nah, apakah ada strategi lain? Nah, saya kira memang kita belum melihat ya, Bang Ridwan, kita belum melihat pergeseran paradigmatik pemerintah atau pergeseran mindset pemerintah terhadap kebijakan makan ini. Sepertinya sampai saat ini sih, sampai hari ini kekeh ya, kekeh gitu. Kita tidak melihat pemerintah tuh mau mendengar saran masukan dari masyarakat, civil society, dari media massa terkait koreksi-koreksi atas makan bergizi ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Who knows? Kita berharap di beberapa hari, minggu ke depan tuh ada kebijaksanaan, ada wisdom dari pemerintah atas banyak kekhawatiran, kesedihan masyarakat atas makan bergizi yang menghabiskan anggaran cukup besar di satu sisi. Di sisi lain, infrastruktur pendidikan, kualitas pendidikan kita tuh masih jauh dari harapan, masih jauh dari ideal, bahkan masih jauh dari standar minimum standar itu masih jauh. Saya kira daripada dihabiskan untuk makan bergizi yang quote and quote itu nggak tepat sasaran, mungkin sebaiknya lebih ke orientasinya kepada infrastruktur, termasuk Bapak Ibu, mohon maaf, kesejahteraan guru ya. Udah deh, guru-guru yang udah mengabdi 2 tahun apa setahun udah diangkat ya, guru tetap, guru ASN, gajinya minimum UMR ya, upah minimum regional, provinsi, kabupaten, kota. Miris ya, duit dihambur-hamburkan untuk makan bergizi, tetapi guru-gurunya tuh gajinya di bawah 300.000, 500.000, 1 juta. Miris. Makasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Jajen. Mungkin kita cukupkan Bapak Ibu untuk pertanyaan pada hari ini. Dimohon Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, silakan untuk mengisi link yang sudah dikirimkan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup Education Partnership Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kami akan memberikan penghargaan kepada narasumber yang terhormat Bapak Dr. Jajen Musfa MA. Disilakan untuk di share screen Bapak Opik untuk penghargaan yang diberikan untuk Bapak Dr. Jajen Musfa MA. Boleh sambil di screenshot ya. Teman-teman panitia, luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya dulu untuk pemateri kita pada hari ini, luar biasa sekali. Oke, luar biasa, sudah di screenshot. Sudah di screenshot? Sudah. Sudah di screenshot panitia? Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, mengakhiri sesi seminar kita pada hari ini, sekilas saya akan merangkum paparan dari narasumber dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pendidikan. Tentunya banyak sekali dampak dari pendidikan tersebut. Yang pertama adalah adanya penurunan beasiswa, ribuan guru batal disertifikasi, adanya penurunan bantuan sertifikasi siswa SMK, serta tukin belum terbayarkan. Hal tersebut bisa saja menjadikan kualitas pendidikan menjadi lebih memprihatinkan. Hal ini juga memicu kemiskinan struktural yang menyebabkan maraknya kejahatan atau tindak kriminal. Nah, sebagai tenaga pendidik kita bisa memaksimalkan modalitas yang ada untuk tetap good performance agar tetap membimbing siswa dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Tentunya dengan tips dan strategi yang dibagikan oleh narasumber yang luar biasa, harapan kita adalah dapat bermanfaat untuk seluruh
peserta pada hari ini. Hari ini kita telah banyak belajar dari narasumber hebat kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah mendukung rangkaian acara pada hari ini dan narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Semoga nanti ke depannya pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Saya Anissa sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita Lanca, sesi foto kita terlebih foto dahulu. bareng. Ya, sesi foto terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh di on cam semuanya. Mohon bantuannya panitia untuk dibantu di ini ya, di screen apa namanya di screenshot. Oke, silakan. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi. 1, 2. Kita jargonnya apa nih ya? Kayak gini kali ya, biar pendidikan Indonesia semakin maju. Oke, boleh kayak gini semuanya, Bapak Ibu? Iya. Yakin usaha sampai. Iya. Oke. Oke, siap semuanya kayak gini? 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. Terima kasih Bapak-bapak dosen, Ibu dosen yang sudah hadir pada hari ini, menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat dan lancar semua kegiatannya. Terima kasih. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.